Haleluya. Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Apa kabar? Puji Tuhan, pasti dalam keadaan sehat dan dikasihi Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, satu lawatan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Kapten Iqbal Papeo di channel ini. Jangan lewatkan lawatan firman Tuhan, lawatan Tuhan untuk kita menikmati firman Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi sahabat-sahabat hati Kristus, para pendengar Cirebon Channel Blessing. Tetap jaga hati. Kita perlu waspada. Iblis terus mengintip kehidupan kita. Iblis terus mencari kesempatan untuk menjatuhkan kerohanian kita. Sebab itu pagi yang indah ini, mengawali hidup kita bersama dengan Tuhan, saya rindu menyapa saudara dan mengingatkan saudara dan saya untuk tetap setia ikut Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita berdoa, saya rindu membawa kita masuk dalam sebuah penyembahan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Kita agungkan Dia. Allah memperhitungkan penyembahan saudara. Allah ada di sini. Dia terus memberkati kita. Naikkan pujianmu. Angkat pujianmu sampai ke hadirat Allah, dan Dia hadir dalam hidup kita. Saat ku menyembahmu Tuhan. Amin. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita katakan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku puji Kau, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudaraku, betapa penting menikmati hadirat Allah, menyembahnya dan memujinya selalu. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Untuk kita katakan, saat ku menyembahmu. Amin. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji Kau, katakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji Kau,
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji Kau, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah yang dahsyat. Engkau yang memberkati hidup kami, Engkau Allah penguasa kami, Engkau Allah yang berotoritas mengendalikan seluruh perjalanan kehidupan kami. Pagi ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, berkati kami. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati, penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami diurapi, diubahkan, dibuat menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kiranya itu menjadi bagian dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menyadari iblis mulai mengintip, iblis mulai memporak-porandakan persekutuan, iblis mulai bekerja menghancurkan persekutuan. Tetapi pagi ini ajar kami Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, mengawali hari ini kami rindu dengar firman-Mu. Urapi kami, kuduskan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sahabat-sahabatku, izinkan saya pagi ini menyapa saudara melalui kebenaran firman Tuhan dari Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sahabat-sahabat pendengar CCB Cirebon Channel Blessing, di mana saja saudara berada, pagi yang indah ini saya mau berkata tentang kebenaran firman, bahwa Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Tuhan kehendaki kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, menjalani masa-masa sulit, masa-masa penuh kesukaran, siap atau tidak, mau atau tidak mau, maka kita harus siap, kita harus mau menghadapi situasi-situasi tersulit hari ini. Sebagai orang percaya, dengan pertolongan Tuhan kita harus memutuskan untuk hidup merdeka, hidup bebas dari masa-masa kesukaran, hidup bebas dari kesulitan, hidup bebas dari ketakutan, hidup bebas dari segala kekhawatiran. Oleh sebab itu pagi ini saya mau mengajak saudara, mari sama-sama kita katakan dengan iman bahwa di dalam nama Yesus, dengan kekuatan Allah, aku melewati masa-masa tersulit dalam hidupku. Sekarang katakan dengan iman sahabatku, bahwa di dalam nama Yesus aku menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Aku lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabatku, seharusnya sebagai orang percaya kepada Yesus, maka kekuatan Allah ada di dalam kita. Kekuatan Kristus ada di dalam diri kita. Dan kita mampu melewati hari-hari ini sebab anugerah Allah ada di dalam kita. Kita percaya hari ini kita boleh ada semua karena karunia Allah. Kita percaya hari ini kita boleh ada dan kuat semua karena kemurahan Allah. Sebab itu pagi ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun tantanganmu, apapun persoalanmu, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Ingat, saya mau katakan, dan ini menjadi peringatan untuk kita semua. Sesungguhnya setan tahu bahwa di dalam diri kita ada anugerah Allah. Sesungguhnya setan tahu bahwa kuasa, kekuatan Allah ada di dalam diri kita. Sebab itu waspada, sebab itu berjaga-jaga. Karena iblis terus mengintip kehidupan kita. Kapan kita lemah, kapan kita mulai ribut, kapan kita mulai berselisih paham, kapan kita mulai beda pendapat. Iblis menyelipkan teori-teorinya. Iblis menyelipkan senjata ampuhnya untuk menghancurkan persekutuan, untuk menghancurkan persaudaraan, untuk menghancurkan persahabatan, bahkan untuk menghancurkan hubungan yang intim antara kita dengan Allah. Setan tahu itu. Itulah sebabnya setan terus bekerja. Saya mau kasih tahu, hati-hati, jangan sampai iblis jauh lebih giat bekerja. Iblis jauh lebih semangat bekerja untuk membuat jebakan-jebakan dan membuat kita terjebak,
baik di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, saat kita mengalami sakit penyakit, saat kita mengalami perselisihan. Iblis punya senjata yang ampuh untuk mengubah posisi kita dari posisi anak Tuhan yang diberkati menjadi posisi anak yang tidak diberkati. Dari posisi anak Tuhan yang kuat, yang tidak lemah, yang tidak cengeng, yang dewasa rohani, menjadi anak Tuhan yang cengeng, yang lemah, yang tidak dewasa rohani, yang suka ribut, yang suka selisih paham, dan tidak suka damai. Pagi yang indah ini kembali saya mengajak untuk kita sepakat. Mari sama-sama kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan sebagai kekuatanku, sebagai kekuatanku. Maka pesan pastoral sahabat hati Cirebon Channel Blessing, saya mau katakan, lakukan firman. Jangan hanya jadi pendengar, jangan cuma jadi penonton. Ayo mari kita melakukan firman, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam diri kita. Allah mau kita pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Allah tidak mau kita menjadi penonton, tapi ada action, ada gerakan. Alkitab katakan barang siapa mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya kita harus mendengar. Dan kita mau tahu apa yang kita dengarkan dari apa yang Tuhan bicarakan. Kita harus paham dong. Kita harus ngerti dong. Waktu kita baca firman, kita dengar firman, kita harus ngerti. Waktu kita ngerti, kita lakukan, kita kerjakan. Firman Tuhan bukan berita kosong yang masuk telinga kiri, kemudian keluar telinga kanan. Firman Tuhan bukan neo pepesan kosong yang kita baca, masuk di kepala dan tidak nyantol. Tidak menjadi bagian kita. Alkitab mau, Tuhan mau supaya setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, kita baca, kita dengar, itu menjadi rema, menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Sehingga kita mampu, kita punya kekuatan menghadapi hari-hari ini. Sebagai suami, kita menjadi suami yang baik untuk istri kita. Sebagai seorang ayah, kita menjadi ayah yang hebat, baik untuk istri kita maupun untuk anak-anak kita. Sebagai seorang istri, jadilah istri yang baik untuk suaminya, menjadi ibu yang hebat untuk anak-anaknya. Dan sebagai orang percaya, kita mengambil bagian untuk gereja, mengambil bagian untuk bangsa ini, mengambil bagian untuk kota di mana kita tinggal. Hati-hati, pesan saya, awas, setan berusaha menggeser posisi kita. Dia tidak mau kita tetap menjadi anak-anak Allah yang diberkati. Tidak. Dia berjuang untuk menggeserkan kita. Dan kerja iblis tidak serentak. Tidak lalu 180 derajat menggeserkan kita. Tidak. Perlahan. Tetapi perlahan-perlahan, dan itu pasti. Pasti terjadi. Sebab itu, jaga hatimu. Jaga hidupmu. Ingat, iblis mulai mengintip. Coba lihat. Coba perhatikan gerak-gerik kita. Perhatikan perjalanan kehidupan kita. Apakah hidup kita memuliakan Allah? Atau kita sedang digiring pada pertikaian? Atau kita sedang digiring pada permusuhan? Stop bermusuhan. Stop bertikai. Mari mulai andalkan Tuhan. Posisi kita adalah sebagai anak-anak Allah yang diberkati. Kita kepala bukan ekor, kita di atas bukan di bawah. Kiranya itu menjadi bagian penting untuk saudara dan saya. Menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita pagi ini. Apakah kita sudah ikut Tuhan? Dan kita sudah berubah. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Apakah perjalanan kekristenan kita menggiring kita, membawa kita makin mirip seperti Yesus? Atau tidak? Sadari semuanya. Ayo berubah dalam hidupmu. Baik tubuh, jiwa, dan rohmu semakin berubah. Kembali pada posisi kita. Seperti satu pujian dalam Koor Bala Selamatan mengatakan, seperti Yesus, ku ingin menjadi. Ini tujuanku sekarang dan selalu. Seperti Yesus, ku akan menjadi. Dengan kuasa dari Roh Kudus,
seperti Yesus ku ingin menjadi. Kuncinya, minta roh Tuhan pimpin hidup kita. Kita hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Dengar firman Tuhan, pahami dan putuskan untuk melakukan firman di dalam hidup kita. Ada resiko yang saya mau sampaikan. Resiko menjadi pelaku firman. Yang pertama, hidupmu kuat. Yang kedua, hidupmu diberkati. Yang ketiga, hidupmu menjadi serupa seperti Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur. Berterima kasih Tuhan baik dalam hidup kami, Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Kami boleh merenungkan firman Tuhan pagi ini. Resiko menjadi pengikut Kristus. Kami hidup kuat, kami hidup diberkati, kami hidup menjadi serupa seperti Yesus. Maka pagi ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau berkati kami. Engkau beri kami kekuatan menjalani hari ini, supaya kami jalani hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami melepaskan dan memutuskan ego kami. Kami buang ego kami jauh-jauh. Dengan kuasa darah Yesus menyucikan hidup kami, sehingga kami tidak lagi menjadi pribadi yang egois. Bapa di surga, pagi ini kami serahkan semua sahabat-sahabat hati Kristus yang sehat. Tuhan berkati, yang sehat Tuhan jaga. Tuhan pelihara hidupnya pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan pekerjaan dan pelayanan diberkati Tuhan. Kami ingat sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidup mereka. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, berikan mereka kemenangan. Yang terpapar COVID-19 disembuhkan. Yang sakit jantung, sakit diabetes, kolesterol tinggi, iritasi lambung, iritasi tenggorokan, sakit kepala, migrain, Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun penyakit kami percaya Allah tabib agung kami menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberikan kami kemenangan yang sejati. Bapa di surga, pagi yang indah ini, hamba-Mu mau berdoa untuk semua sahabat-sahabat yang cari kerja, yang cari pasangan hidup, yang cari jodoh. Tuhan berkati hidup mereka, tunjukkan mereka jalan-jalan Tuhan, dan berikan mereka kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya dosa pelanggaran kami tidak menghalangi berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dimanapun CCB dapat didengarkan, Cirebon Channel Blessing didengarkan, biarlah semua pendengar diberkati, semua pendengar menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, ampuni kami dari kesalahan-kesalahan hidup yang kami buat melawan menyakiti hati Tuhan. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan lari-lari dari Tuhan, tapi tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti bersandar pada Tuhan. Jangan pernah berhenti tersenyum. Tetaplah bahagia, karena Allah-Mu dahsyat, Allah-Mu hebat, Allah-Mu luar biasa. Selamat bertumbuh, berakar, dan berbuah. Sahabatmu ini selalu mendoakanmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.